SAW yashkur rabbah, yashkur bihi, yashkur ala ni'mati rabbi, yashkur ala ni'mati maulidi, bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. Tidak dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafus salih, salafuna salih. Waalaikumsalam. Rabi' ala al-ihtifal maulid Rasul. Halal. Mereka nggak puas, Pak. Bilangnya tadi apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Gak puas, sekarang mereka buat tulisan maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah, ya. Dulu ada Syiah Qaramitah atau Fatimiyah, namanya di Mesir, ya. Awalnya di daerah-daerah baratnya Mesir, terus pindah ke kota yang sekarang disebut Kairo. Di situ mereka buat Jami'atul Azhar. Maka sekarang salah satu kejahilan yang disebarkan apa? Nama Az-Zahra adalah tasyayyu'. Zahra itu nggak boleh dipakai gelarnya karena Waalaikumsalam. Ya, sesuai judul. Fatimah Al-Batul, ini istilah Syiah. Al-Mahdi Al-Muntazar, istilah Syiah. Ya salam. Ya. Baca dong kita ulama Ahlus Sunnah. Ketemu istilah itu semua. Itu bukan istilah Syiah kok. Halal, pintar. Halal. Jadi mereka menganggap ini dihidupkan oleh Qaramitah atau kelompok Fatimiyah. Syiah yang kelompok Syiah Isna Asyariyah, kelompok Imam 12 yang ada di Iran sekarang pun mengkafirkan mereka, Pak. Jadi kelompok yang di Iran sekarang itu namanya Isna Asyariyah, bukan Asyariyah, ya. Isna Asyariyah, Isna Asyar artinya 12 imam. Iya, macet. Kalau yang di Suriah itu namanya Alawiyah atau Alawiyah. Bashar Assad, ya, kakek moyangnya, dia ini sebenarnya bukan. Kalau di Bahrain ada kelompok Ismailiyah. Jadi Syiah ini banyak juga. Di Yaman ada yang mirip dengan Ahlus Sunnah, namanya Zaidiyah. Belakangan muncul di Iran, Irak, ada syekh namanya Said Kamal Al-Haidari. Ya. Ini dia menolak kemaksuman imam, dia menolak mitos-mitos Imam Mahdi versi Syiah, mirip kayak Ahlussunnah pemahaman orang ini. Said Kamal Al-Haidari dimasukin penjara, Pak, sekarang. Dimasukin penjara karena dianggap liberal. Jadi orang Syiah ini juga macam-macam. Kita nggak bisa main babi bu hantam mereka semua. Ada yang kita kritisi, ada yang kita hantam juga, ada yang kita ngobrol cari titik temu kayak Zaidiyah, ya. Dan kitabnya dipakai loh, Pak, di pesantren Subulus Salam Syekh Sana'ani. Ada yang belajar nggak? Itu Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram, ya, ada semua. Baik. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Qaramitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlus Sunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi, lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh, tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah, ini kurang cerdasnya di situ, ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il kurbat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, ita'amit ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Makanya ini mereka iri, Pak, karena kita
bagi kebuli mulu. Pengajiannya kering Pak, pengajian kita alhamdulillah nggak kering ya. Maka tadi yang bagi-bagi roti saya biarin dulu, biar nggak ganggu fokus, ya. Biar terbagi, itu bagus. Jadi kalau mau bagi makanan sebelum pengajian dan setelah pengajian itu yang benar. Watilawatil Quran, orang kalau mau lidan baca Quran kan minimal laqad ja'akum, ya benar. Itu indah suaranya Pak. Laqad ja'akum itu ajib tuh ayat. Di situ Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sifat dan namanya. Allah itu bernama Rahim, Allah bernama Rauf. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu kata Allah terhadap orang beriman Rauf, sangat penyayang. Rahim, spesial rahmatnya. Rauf itu nama Allah bukan? Rahim nama Allah bukan? Allah hadiahkan nama itu untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu adalah, ya boleh disebut bayang-bayang sifatnya Allah itu di bumi. Kana khuluqul Quran. Makanya disebut oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya Al-Quran. Orang kalau pandang Nabi langsung ketemu kalam Allah. Just info aja. Buatan Nabi itu kalamnya Allah. Lewat utara tulangnya. Info-info yang lagi di jalan, jalur tol sama Magelang, Bawen, ingat gantung Kali Kangkung sampai Cirebon, infonya masih. Dia sudah pecah kongsi ya. Info masih. Siapa namanya Nazri ya, Nazri Johani. Dulu waktu kecil saya nggak mengenal Pak tradisi di Baan itu saya nggak ngerti. Berzanji aja udah krisis di kampung saya. Krisis. Maka kami itu terhiburnya oleh nasyid-nasyid dari Malaysia. Wilujeng Wengi. Sampai sekarang saya senang dengerin nasyid-nasyid dari Malaysia itu. Raihan, Robbani, Hijaz ya. Ya, ini bisa mewakili. Di situ kita tahu adalah lafaz-lafaz di Barzanji, Syaraful Anam, Diba, Ya Nabi Salam Alaika. Itu kan ada kan? Kalau nggak di situ saya nggak ngerti Pak. Kalau ada namanya Barzanji, nggak ngerti kita dulu. Bagi orang-orang ekstrem ini, mutasyadidun, ini istilah beliau ya, bukan istilah saya. Pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang kita dendangkan dalam dibaan, ya, perjanjian, sintidurar, ini dianggap mengkultuskan Nabi dan itu syirik. Itu sebabnya mereka ini menganggap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebagai orang yang musyrik. Orang itu disebut musyrik oleh mereka. Ada namanya Ustaz Adi Hidayat, karena beliau suka menukil Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu disebut ente nukil tauhidnya Makkah. Tuh, Ustaz Adi disebut nukil musyrik sama mereka. Gimana Pak kira-kira? Masih ingat kasus itu? Ustaz Adi, ya itu penzaliman terhadap beliau juga tuh ya. Jadi mereka mensyirikkan. Saya bawa kitab waktu itu, Dalailul Khairat. Ada anak SMK bilang, anak SMK teman SMK Pak, nggak pernah nyantri. Antum bawa kitab dalamnya ada syirik loh. Kita kasih kitab hantar langsung, coba tunjukin mana syiriknya. Gak bisa nunjukin. Apa Neng? Kalaupun dia bisa nunjukin, kita tanya balik, coba terjemahin. Tapi Ya. Nenek mau ke pantai. Neneng mau ke pantai. Ya. Iya nanti. Di depan Bali atau ya. Tapi kapan Papi pulang? Mau ke pantai Bali. Iya. Papi pulang. Papi di mana? Iya nanti kalau kakak Lala libur, Tete Sapa libur ya. Terus Papi, terus kita gimana? Kenapa? Papi kapan Papi pulang? Iya Papi pulang dulu. Ke mana?
Ke Bekasi lah. Oke ayang. Tetap Papi. Dadah Neneng. Besok Neneng bantainya Papi, Mami, Ah, Aa, iya. Neneng, Teteh. Papi, Nana sakit. Iya Neneng. Makan yang banyak ya. Enggak. Iya, Nana sakit. Gak mau bilang sakit mah Neneng. Bukannya udah sembuh. Udah sembuh. Ya, Pak? Udah sembuh. Ya udah jangan stres hati. Ya udah nggak apa. Neneng udah sembuh. Ya. Dah. Dah Neneng, dah. Ibnu mengatakan apa? Dalil asal daripada Maulid Nabi itu adalah kisah yang saya sebutkan barusan yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah memperingati 10 Asyura. Ustaz mirip sama Syiah. Nah, kalau mirip ya urusan mereka. Kan itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan. Banyak kok kita mirip sama siapa, bukan berarti kita ikut mereka. Ini gagal paham. Ya, karena mirip bukan berarti ikut. Kita ngehindarin lampu merah pada diri gue mah sampai dengan tempel. Kan banyak lampu merah itu. Aneh telot dalam. Nabi itu dulu gaya rambutnya kayak Alkitab belakang. Apa kata beliau? Aku suka ngikutin Alkitab selama itu nggak ada perintahnya atau larangannya. Gak masalah engkau beliau kan cuma penampilan itu. Nah sekarang kan jadi rame. Kan saya sudah kap itu udah tutup. Ya udahlah selesai kita minta maaf kalau tersinggung. Ya. Cuma kita ingetin jangan gagal paham lagi next. Ya. Tapi kalau mau gagal paham terus ya sudah. Ya. Kita nggak ada kok mau musuhan. Kita dimusuhin dari dulu, bener nggak? Antum dari dulu nggak pernah mempermasalahkan kunut ya. Sekarang mereka bedain. Pernah nggak masalahin tasbih? Ini kan tasbih kita gede-gede ini. Mereka bilang pakai tasbih itu menyerupai Yahudi dan Buddha, kan begitu kan? Kata ustadz mereka dalam buku zikir pagi dan sore, zikir-zikirnya Nabi. Antum marah nggak? Baper nggak? Bilang nggak? Oh ini kan amalnya sahabat, ini kan amalnya Hasan Basri tabi'in. Berarti ente menghujat Hasan Basri, kan kita nggak bilang gitu Pak. Kita carikan nilai dalilnya, dan sepakat ya sudah, tinggal pakai pemahaman antum. Ke jamaahnya. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau mereka berbeda, kita cari dalilnya. Tapi mereka kalau kita beda, langsung tuduh, mirip dengan orang kafir, mirip dengan Yahudi, seperti kita pakai tasbih. Kita maulidan disebut mirip Nasrani, antum marah nggak? Coba kalau kita ngikutin ulama-ulama ini, bahwa Nabi mengatakan, ya, Sahih Bukhari Muslim tadi, kami lebih berhak memperingatinya daripada Yahudi. Berarti kalau kita ngikutin cara berpikir ini, siapa yang menentang Maulid berarti menentang Nabi, kira-kira gimana? Tapi kita nggak ngomong begitu kan? Kita nggak ngomong begitu, mereka aja yang punya logika begitu. Karena mereka nggak belajar kias dengan baik, belajarnya langsung istiqra. Ya. Ini problem ke depan. Jadi nanti ke depan akan bergesek terus Pak. Antum siap bergesekan terus. Kita siapin dalilnya, ini dalilnya. Bergesekan pemikiran Pak. Semoga tidak sampai bergesekan nyawa. Ya. Yang ilmiah aja. Yang ilmiah aja. Tapi saya nggak tahu sampai kapan itu bertahannya. Apa kata beliau? Jadi kalau ada logika begini, kata Imam Ibnu Hajar, ya, jika sahabat Nabi, sahabat tabi'in tidak memperingati Maulid, bukan berarti Maulidan itu dilarang. Nah, ini lafaznya. Wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum lam yahtafilu bihi fi dhikra sanawiyyah yawm al-12 min Rabiul Awwal min kulli am. فإن هذا لا يجعل الاحتفال به بدعة مذمومة. Meskipun Nabi, sahabat, tabi'in gak buat, bukan berarti itu bid'ah tercela. Kenapa? Bid'ah juga ada macam-macamnya. Ada bid'ah lughawiyah kata
dari dalil ini kata Ibnu Hajar, yustafadu minhu fi'lu syukrillah ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin muayyan. Dari dalil Nabi Musa tadi diambillah sebuah pemahaman. Jika Yahudi saja itu Nabi ambil alih dengan cara memperingati dengan puasa Asyura, maka kita lebih berhak memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak antum yang maulidan Nabi itu menyembah Nabi? Tadi mau ngajak ke sini siput. Nabi nggak? Tadi mau ngajak sini siputnya. Kalau ada, berarti maulidnya nggak sesuai dengan maulid yang diajarkan ulama terdahulu. Memuji itu mesti menyembah nggak? Enggak. Giliran imam-imamnya dipuji itu nggak apa-apa. Tapi kalau imam kita dipuji, dianggap mengkultuskan. Nggak adil dulu. Ya. Ntar kita dituduh play victim. Ya, yang play victim siapa? Maka disebutkan di sini. Nah, ini kan mereka bawa-bawa Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i ini paling getol mereka catut. Udah masuk. Udah mana lagi? Imam Syafi'i dicatut terus. Nggak tahu sampai kapan mereka catut terus, Pak. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ternyata membagi bid'ah jadi dua. Ini mereka nggak ekspos. Siapa periwayatnya? Banyak, Ibnu Asakir, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim. Minimal 3 nih. Kalau nggak 5 ya. Kita kasih 3 aja lihat di semua. Apa kata beliau ya? Al-muhadatsat min al-umur darbani. Perkara baru itu nggak mesti bid'ah, dalalah. Tapi dia bisa dua macam. Pertama, yukhalif kitaban atau sunnatan atau atharan atau ijma'an. Yang bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, riwayat dari Nabi, sahabat atau ijma'. Ya. Fahadhil bid'atu dhalalah. Ini yang disebut bid'ah yang sesat. Nih, kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi nggak pernah bagi bid'ah jadi dua. Kata pengikutnya sekarang, yang membagi bid'ah jadi dua lebih pintar dari Nabi. Gitu nggak logikanya sekarang? Coba, apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi ketika belum membagi bid'ah jadi dua? Ini bid'ah pertama. Apa bid'ah kedua? Wasani ma uhditha min al-khair la khilafa fihi li wahidin wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah ya. Oke. Sesuatu yang sebaliknya ya. Kalau tadi ini masih sama ya, lafaznya masih sama. Yang tadi apa yang pertama? Yang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka tidak disebut dhalalah. Sebaliknya kalau bertentangan baru disebut bebek ke sawah. Maka beliau mengatakan yang tidak bertentangan itu bumbu Bali. Muhdatsatun ghairu mazmumah. Jadi kalau ada bid'ah perkara baru tidak bertentangan dengan kitab, apa? Sunnah, athar, ijma'. Coba ada 4. Kitabullah, siapa? Sunnah, iya. Athar ini riwayat dari para sahabat tadi. Saming udah Kesepakatan ulama. Kalau ke Kalau nggak papai bertentangan nggak ada masalah. saming udah di Begitu Jogja. beliau mengatakan. Maka bukanlah wahadhihi muhdatsah, ini perkara baru, ghair mazmumah, bukan mazmum. Nah, ini kata kunci. Imam Syafi'i itu menghindari istilah bid'ah mazmum hasanah. Ya, tapi yang beliau gunakan apa? Muhdatsah. Karena hadis mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Kata muhdatsahnya diambil. Masih ingat kalamnya Sayyidina Umar ketika tarawih dijadikan 20 rakaat, masih ingat? Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhi. Sebagus-bagus bid'ah ini. Lalu diambil oleh Ibnu Taimiyah. Oh, ini namanya bid'ah lughawiyah. Kata siapa? Ibnu. Oke. Diambil oleh Imam Nawawi sebelum Ibnu Taimiyah. Ini namanya bid'ah hasanah. Berarti lughawiyah versi Ibnu Taimiyah, hasanah versi Syafi'i.
mazhab saja katanya nggak boleh. Sekarang mereka ingin lebih berhak merasa ngambil Imam Syafi'i daripada kita yang dari kecil sudah ngaji Imam Syafi'i. Ya. Kita mulai dari kecil-kecil ya, Matan Takrib, Abi Syuja, naik Ibn Qasim, ya naik terus Fathul Mu'in, naik kitab Al-Muhadzab atau kitabnya Taqiyuddin Al-Husni, Kifaitul Akhyar, naik ya Minhaj Talibin, syarah-syarahnya Hasyah. Bertahap kita ngaji sehingga kita kenal betul, baru masuk ke kitab Al-Um. Berat Pak baca kitab Al-Um ini. Tentu kalau baca kitab Al-Um, namanya Al-Um, kitab Hindu, harus ngerti ilmu hadis, ngerti usul fikih, ngerti tafsir, asbab usul, asbab furud, ya, ngerti ilmu bahasa. Banyak yang harus dibaca, background kita, baru ngerti kitab Al-Um, baru enak rasanya bacanya. Suatu saat saya akan buka kajian kitab Al-Um, insyaallah ya. Insya Allah itu pula Pak. Cetakan paling murahnya 5 jilid, yang mahalnya lebih dari 10 jilid. Tentu mau ngaji begitu. Disederhanakan oleh Imam Abu Syuja. Jadi satu jilid kecil, Mami Mukhtasar. Makanya nggak ada dalilnya, karena ikhtisar. Apa arti ikhtisar? Iya, namanya ikhtisar. Giliran ikhtisar nggak ada dalilnya, disalah-salahin. Ini dibukti mazhab Syafi'i ada dalilnya. Oh, baca kitabnya kurang gede ya. Kalau kita kasih kitab Al-Majmu', pusing. Di sini disebutkan kalam Imam Suyuti mengenai penjelasan Imam Ibnul Jazari. Beliau punya kitab Arfut Tahrif bil Maulid Syarif. Menurut Imam Ibnul Jazari, faedah dari memuliakan kelahiran Nabi ini riwayat diperdebatkan Pak ya, tapi oleh Ibnul Jazari dianggap sahih. Innahu sahha, sesungguhnya sahih bahwasanya Abu Lahab yukhaffaf anhumul azab fin nar kulla lailatin itsnain li'itaqihi thawbiyah Zuwaibah indama basyarathu bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibiyah atau Zuwaibah ya. Si budak perempuan ini hari Senin datang ke Abu Lahab. Wahai pamannya Muhammad sudah lahir. Girangnya bukan main, dia langsung merdekakan hadiah untuk si Suwaibah yang ngabarin. Kata Ibnu Jazari, sahih, ini riwayat sahih. Apa? Yukhaffafu anhu. Abu Lahab yang disiksa kekal di neraka itu diringankan setiap hari Senin. Menurut Imam Ibnu Jazari. Tapi kalau sepenelitian saya, ini riwayatnya memang diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Tahu nggak? Nah, ini rahasia belajar ilmu sirah. Jadi kajian sirah Nabawi, prawiladah atau pranubuwah sebelum beliau bertugas sebagai seorang nabi, itu tidak bisa diterapkan ilmu mustalah hadis, ilmu mengenai takhrij yang ada sekarang. Nggak bisa Pak. Oh ini sahih nggak sahih, nggak bisa. Yang penting dia ada, dhaifnya aja dia nggak sahih. Dan itu disepakati oleh ulama kita. Maka ada sirah Ibnu Hisham, ya, Ibnu Ishaq, apa kata Imam Syafi'i. Semua ahli tarikh itu ngikut kepada Ibnu Hisham ya, atau Ibnu Ishaq ya, atau guru-gurunya yang sejalur itu dalam bab sirah Nabawiyah. Walaupun orang ini dianggap dhaif oleh Imam Ahmad. Jadi antara guru murid itu beda. Kenapa? Yang dikuatkan, jadi ilmu hadis ini sahih tidak sahih. Penerapan ini hanya diketatkan setelah beliau bertugas jadi nabi. Ilmu hadis itu Pak. Ini cuma ilmu doang, ilmunya muncul setelah Nabi wafat kok. Berabad-abad lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membahagiakan Nabi itu perlu ya. Dan salah satu cara kita membahagiakan Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi, momen paling enaknya saat maulid Nabi. Nabi suka ngasih makan orang nggak? Maka ngasih makan orang di malam maulid itu aja. Jika Abu Lahab saja itu Allah ringankan, apalagi kita yang bukan Abu Lahab, kita yang abu-abu yang muslim ini ya. Muslim kan?
Dia lahap, dilahap api neraka. Nah, ini oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jazari, ini diakui ya. Kemudian juga oleh Syamsuddin Ad-Dimashqi dan beberapa hal yang lain. 2 menit lagi kita akan keluar. Siapkan aja pertanyaannya. Ada Isya, kita langsung ya. Soal sunahnya boleh diundur. Baik, kita lanjutkan ya. Ada satu bagian lagi yang kita disindir oleh Maulana Syekh Al-Jum'ah, betapa kurang pekahnya kita. Semua benda di alam semesta itu merindukan Nabi, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Nabi jalan-jalan di bebatuan Mekah, bukit-bukit bebatuan Mekah, itu batu-batu ucapin salam ke Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil di salah satu Asli apa, Pik? Madinah. Itu Nabi panggil, ada pohon kurma. Nabi mau buang air kecil, nggak ada toilet, maka Nabi panggil, pohon kurma, tutupin saya. Datang kita nutupin. Patuhnya mereka menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini yang nggak peka, Pak. Dan yang paling mengharukan bagi saya, Nabi Muhammad itu dulu sebelum ada mimbar, itu beliau nyandar. Masih ingat nggak kisahnya? Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Ahmad, ada di Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Ini bukan khurafat, ini jelas hadis Sahih Bukhari. Yang orang kalau nggak punya hati nurani nggak akan paham ini mana hadisnya. Tahu hadisnya ya, tapi paham tidak. Ketika dibuatkan oleh sahabat yang berasal dari Rum, karena orang Arab ini peradaban syair. Kalau Madinah tambah peradaban pertanian. Orang Rum ada yang bisa mebel. Dibuatkanlah mimbar untuk Nabi. Ketika Nabi naik ke atasnya, terlengah suara tiang tadi yang tempat Nabi bersandar nangis. Hanna ini nangis rindu. Pernah nggak dengar orang rindu nangis? Biasanya perempuan tuh ya. Ya, gimana? Saking halusnya kalbu perempuan itu bisa merindu, saking rindu jadi nangis, Pak. Maka laki-laki yang bisa merindukan Rasulullah, dia bisa memahami hatinya perempuan. Karena dia bisa merindu kepada Sayyidus Sadat, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bayangkan, itu dia nangis. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pegang, Nabi halus, kayak gini terus. Nabi ngomong, tuh, ngomong sama pohon batang yang udah dianggap mati oleh kelompok ekstrem itu sekarang. Ini kan khurafat besar di versi mereka, Pak. Ini bukan khusus buat Nabi. Enggak, nanti Imam Mahdi keluar, semua tentara Al-Mahdi bisa ngomong dengan semua pohon selain pohon khurafat. Jadi bukan khas buat Nabi. Ini salah satu ilmu kewalian yang akan dibawa oleh semua pejuang Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau kita bagian mereka. Kalau enggak, ya mungkin duluan, Pak. Gak tahu nanti, semoga aja, siapa tahu ya. Siapa tahu kita bagian dari mereka. Semoga, amin ya. Jangan minta mati duluan, Pak ya. Tapi kalau takut, minta mati duluan aja. Kalau saya nggak mau, saya pengen berjuang ya. Kita merindukan masa-masa berjuang dengan Sayyidina Al-Mahdi itu ya. Cuma nggak tahu ya nyampe ke umur apa enggak. Semoga nyampe. Itu Nabi lu seperti lu. Nabi ngomong. Karena Nabi bisa bahasa alam semesta. Ini namanya ilmu mitsaq, seperti disebutkan dalam kitab Khatmul Auliya Imam Tirmidzi, Al-Hakim Tirmidzi. Nabi ngomong, kamu pilih jadi sandaranku di dunia atau menjadi pohon di surga yang akarnya mengambil dari air-air surga. Ternyata di dalam pohon itu ada spirit.
Tidak sembarangan, ini Allah pilih kok Pak. Setiap hari ada imam sampingnya, ada khutbah, khotib naik. Senangnya bukan main. Senangnya dia bukan main ini. Ketika Nabi katakan begitu, sayangnya semua spirit di alam semesta selain jin dan manusia akalnya sudah dihilangkan. Maka yang terbayang bagi dia cuma enak. Hidup enak di mana? Enak hidup di dunia apa di surga? Surga, maka dipilih surga. Seandainya saya pohon itu, saya memilih bersama Nabi, saya nggak lihat surganya, karena surga kuncinya ada di tangan Nabi. Benar, kuncinya ada di tangan Nabi. Cuma sayang, karena maslubal akal, semua benda-benda di alam semesta maslubul akal, akalnya sudah hilang. Ada cuma spiritnya aja Pak. Ya maka dia bisa dialog. Nabi tahu namanya, aku bisa dialog dengannya. Nah, kalau ada orang hari ini dikasih ilmu itu, mungkin dia tentara Al-Mahdi kali Pak. Mungkin wallahu a'lam. Atau halu, bisa jadi halu tuh. Bisa halusinasi, bisa asli. Ini tipis. Satu masuk ke khayalan, satu masuk ke kolbu. Ini beda. Ada ilmunya tuh. Kalau saya lah yang ada di spirit itu, saya akan menjawab bersamamu wahai Rasulullah. Bawa aku ke atas mimbar, tetap nyandar kepadaku wahai Rasulullah. Ya, ya Ustaz, nyandar kayak gitu. Ya. Cuma sayang, si pohon gak kenal kenikmatan hakiki itu ada di tangannya Nabi Sallallahu Alaihi. Apa kata Nabi? Ya udah, afal insyaallah. Saya akan tunaikan hajatmu, kamu akan menjadi pohon surga. Maka pohon-pohon surga itu ada yang emang turun dari surga, ada yang dari dunia dengan berkat salawat kepada Nabi dipindahkan ke surga. Itulah salawatnya ke Nabi. Salawatnya jadi sandarannya Nabi. Maka Abu Bakar itu dapat salawat Nabi berapa coba? Hartanya semuanya untuk Nabi. Semua harta Abu Bakar untuk Nabi. Kira-kira ada apa dengan Abu Bakar nanti? Ternyata Abu Bakar itu kata Nabi, ente dipanggil dari semua pintu surga. Ada 8 pintu surga, ada pintu besar-besar, dan 8 itu nanti ada pintu-pintu kecil. Semuanya manggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, halo Abu Bakar, masuk sini. Karena semua amalan yang ada pada Nabi ada pada Abu Bakar, kecuali cuma beberapa. Itu Pak mereka Pak. Itu terus bisa mewek semua. Ya, kajian sirah Nabi itu yang begitu Pak. Kajian maulid Nabi itu menceritakan yang begini seharusnya, sehingga tumbuhlah mahabbatun Nabi, rindu kepada Nabi. Apa kata Nabi sebelum kita sholat? Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang digenggam olehnya. Lau lam altazimhu, seandainya aku tidak menanggapinya, la baqiya yahunnu ila qiyamis sa'a syauqan ilayya. Maka orang ini, spirit yang dalam ini akan selalu menangis, berteriak, menangis rindu kepadaku ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Siapa di antara kita yang merindukan Nabi seperti itu? Kan tidak ada. Makanya setiap kita kalau maulid Nabi sampai di mahal kiam bisa nangis Pak. Itu yang dimaksud oleh Habibuna Al-Habib Omar bin Hafid. Jika orang maulidan Nabi sampai mahal kiam, itu Nabi terasa hadir di kolbunya. Kenapa? Setiap orang ucapkan salam ke Nabi, Nabi langsung balas kan? Langsung balas, berarti Nabi hidup kan? Syuhada aja hidup, masa Nabi Sayyidus Syuhada tidak hidup? Inilah yang tidak ada pada mereka, bab rindu ini. Mereka tak punya bab rindu kepada Nabi. Maka Bapak jangan marah-marah amat sama kelompok ini ya. Sabar-sabar aja. Memang para perindu ini harus siap dicaci maki. Bahkan disebut majnun oleh orang. Laila majnun. Wassallallahu ala Muhammad. Nanti kita teruskan pada salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amma ba'du. Semoga sahabat semua kita dilindungi oleh rekayasa iblis, godaan syaitan, gangguan jin, dan kesesatan dari qarin. Suatu kali Nabi Muhammad SAW pernah diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidatuna Aisyah berpikir Nabiullah, kekasihnya, suaminya, pindah ke rumah istri yang lain. Ternyata Nabi Muhammad SAW berziarah di Maqbarah Baqi, yang beliau doakan Allah maghfir li ahli Baqi, yang ampunilah orang-orang yang berkubur di Baqi. Makanya sampai hari ini orang ingin dikuburkan di Baqi karena mendapatkan doa dari Sayyidina Nabi SAW. Ketika Aisyah mendapati Nabi sedang bersalam, berdoa, bahkan beliau terharu melihat orang-orang Baqi, maka Nabi menyapa, "Wahai Aisyah." Lalu Aisyah lebih kurang menyampaikan apa yang dia pikirkan. Lalu Nabi mengatakan, "Itu karena engkau mempunyai syaitan atau qarin yang membisikkan." Dan Nabi SAW mengatakan, "Allah mengislamkan qarinku, mengislamkan syaitanku." Maksud qarin di situ adalah qarin yang lebih halus dari jin. Syaitan di situ maknanya juga qarin, karena syaitan pada hakikatnya tidak pernah Islam. Apa dalilnya? Di masa Sayyidina Musa alaihissalam, yang hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, iblis atau dan turunannya syaitan datang kepada Sayyidina Musa dan mengatakan, "Hei Musa, intikan kalimah, engkau kan orang yang berdialog langsung nama Allah. Bagaimana caranya bertobat kepada Allah?" Jadi ternyata iblis pernah insaf, tapi insafnya hanya setengah jalan. Maka kita yang tidak pernah insaf kalah daripada iblis. Lalu datang kepada Sayyidina Musa. Apa kata Sayyidina Musa? "Itu kubur kakekku Adam, sujudlah kepadanya. Mengqadha sujudmu yang dulu engkau tunda ketika di surga." Apa jawaban iblis? "Ya Musa, di saat dia hidup pun kami tidak mau sujud, apalagi ketika dia telah mati berbau tanah." Maka bertambahlah sombongnya iblis. Nah, iblis ini teman-teman bukan Allah, dulu bergelar Khazilul Jannah atau Haris. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Azazil. Azazil berarti malaikat yang punya keperkasaan, yang mempunyai Ismul A'zam, yang membuat para malaikat-malaikat yang lain merasa hormat dan segan kepada malaikat ini. Cuma karena dia merasa dirinya lebih canggih, lebih dekat kepada Allah, akhirnya dia lupa diri dan tidak terima jika ada orang lain yang Allah pilih selain dirinya. Sahabat makan Allah, maka Azazil kemudian ingkar, aba wastakbara, dia menjadi enggan. Karakter awalnya merasa lebih dari orang, Allah munculkan dalam Al-Quran ini wastakbara, yang merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih utama. Hati-hati, jika ada di antara kita merasa lebih pintar dari orang, maka kita telah mewarisi keiblisan dalam diri. Ada mursyid merasa lebih tinggi dari mursyid yang lain, khalifah seorang tariqat, muqaddam seorang tariqat merasa lebih tinggi dari muqaddam yang lain, salik murid tariqat, mahasiswa, profesor, doktor merasa lebih dari orang lain. Hati-hati, maka dalam dirinya ada kegelapan iblis. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang makan Allah, lalu apa bedanya dengan syaitan? Syaitan itu menjadi karakter. Salah satu karakter dari iblis adalah syaitan yang mempunyai tugasnya adalah menyampaikan zukhrufal qaul. Begitu yang dikatakan dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan bahwa para nabi, setiap nabi Allah berikan tantangan musuh dari kalangan dua jenis. Pertama syaitan dari kalangan manusia, yang kedua syaitan dari kalangan jin. Berarti syaitan itu tidak hanya bertubuh halus, tapi bisa juga bertubuh seperti kita. Ciri-cirinya apa? Zukhrufal qaul. Mereka menyampaikan kepada teman-temannya, komunitasnya, grup-grupnya, zukhrufal qaul, kata-kata dusta, hasutan. Inilah kemudian menzahir di masa Rasulullah menjadi masjid dirar, orang yang ingin memudaratkan Nabi dan para sahabat, orang-orang yang memainkan konspirasi, orang-orang yang ingin
sangat umum sekali. Ternyata ada ayat yang sudah kita hafal dari dulu. Itu lebih jelas menyebutkan tentang syaitan manusia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Surah Al-Baqarah ayat 14. Jika mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ini ciri-ciri syaitan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim. Jika mereka menyendiri, tidak ada lagi orang beriman tadi, berkomunitas dengan syaitan mereka. Syaitan di situ adalah teman-teman mereka yang bertubuh fisik manusia tapi berpikir seperti iblis. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang mengatakan Allah, maka syaitan bisa jadi kalangan jin, boleh jadi juga dari kalangan manusia. Semoga kita bukan bagian dari mereka. Lalu apa bedanya dengan qarin dan jin? Qarin adalah jin yang halus, yang dia menyertai kita setiap kita lahir. Nabi juga ada qarinnya. Inilah qarin yang diislamkan oleh Allah SWT pada Nabi. Maka qarinnya Rasulullah telah diislamkan. Sebenarnya Nabi juga mengislamkan qarin-qarin para sahabat. Begitu juga di akhir zaman, qarin-qarin itu ada tetap dan mereka masih hidup. Jadi qarin-qarin ini Allah panjangkan umurnya. Lalu sahabat yang makan Allah, jin itu sendiri apa? Jin itu bahasa Arab yang berarti makhluk halus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Maka orang gila pun disebut majnun, satu akar kata dengan jin. Jannah, satu akar kata. Sesuatu yang tidak terlihat disebut jin. Tetapi bagi orang-orang yang sensitif secara hawas, yang kemudian disebut indera keenam kah itu atau kasyaf kah itu, mereka kadang-kadang Allah kasih lihat. Bukan dia yang melihat, tapi Allah perlihatkan. Tapi ingat, ini bukan pertanda orang yang sakti, orang yang hebat. Justru ini musibah baginya. Karena akan terganggu setiap saat. Ini yang dikatakan Nabi, yang engkau melihat mereka, tentu dadamu akan sesak. Ya. Maka kita beruntung. Inilah yang dikatakan Mata'ilah al-man'u ata. Jika Allah melarang, menahan satu pemberian kepadamu, Allah sedang memberimu. Melarang mata kita, menahan pandangan kita untuk tidak melihat genderuwo, kuntilanak, tuyul, atau nama-nama jin lokal. Itu jin lokal. Jika di Arab sana ada Sibiyan, ada namanya Dasim. Dasim ini syaitan atau jin yang bertugas memecah belah keluarga, sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, perceraian. Dasim. Ada macam-macam nama jin. Ada walhan atau walahan yang bertugas mengganggu kita lagi sholat, lagi wudhu, lagi baca Quran. Jika saya, antum semua merasakan ragu lagi sholat, ragu lagi wudhu, berarti walahan sedang bekerja. Coba baca kalimat ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismihi walhan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang bernama walhan atau wilhan. Insya Allah syaitan ini akan pergi. Nah, inilah perbedaannya. Iblis adalah rajanya, asal dari semua ini. Pengikut-pengikut iblis ini dinamakan setan. Setan itu ada yang halus dari jin, ada yang berfisik seperti kita manusia. Lalu ada qarin dan jin biasa. Qarin yang halus menyertai kita, inilah yang kadang membisikkan yang tidak benar. Inilah yang membuat kadang orang mengalami penyimpangan seksual, berpikir, berkhayal yang tidak benar. Sedangkan jin yang lain itu jin yang kadang-kadang dia punya urusan sendiri atau kadang mengganggu kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa na'udzubillahi min iblis wa min syayatin wa min su'il qarin wa min syayatin al-jinni wal ins. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Amma ba'du. Semoga sahabat semua kita dilindungi oleh rekayasa iblis
syaitan, gangguan jin, dan kesesatan dari qarib. Suatu kali Nabi Muhammad SAW pernah diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidatuna Aisyah berpikir Nabiullah, kekasihnya, suaminya, pindah ke rumah istri yang lain. Ternyata Nabi Muhammad SAW berziarah di Maqbarah Baqi, yang beliau doakan Allahumma fir li ahli Baqi, ya ampunilah orang-orang yang berkubur di Baqi. Makanya sampai hari ini orang ingin dikuburkan di Baqi karena mendapatkan doa dari Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah mendapati Nabi sedang bersalam, berdoa, bahkan beliau terharu melihat orang-orang Baqi, maka Nabi menyapa, wahai Aisyah. Lalu Aisyah lebih kurang menyampaikan apa yang dia pikirkan. Lalu Nabi mengatakan, itu karena engkau mempunyai syaitan atau qarin yang membisikkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah mengislamkan qarinku, mengislamkan syaitanku. Maksud qarin di situ adalah qarin yang lebih halus dari jin. Syaitan di situ maknanya juga qarin, karena syaitan pada hakikatnya tidak pernah Islam. Apa dalilnya? Di masa Sayyidina Musa alaihissalam, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, iblis dan turunannya syaitan datang kepada Sayyidina Musa dan mengatakan, "Hei Musa, ente kan kalimullah, engkau kan orang yang berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana caranya bertobat kepada Allah?" Jadi ternyata iblis pernah insaf, tapi insafnya hanya setengah jalan. Maka kita yang tidak pernah insaf kalah daripada iblis. Lalu datang kepada Sayyidina Musa. Apa kata Sayyidina Musa? Itu kubur kakekku Adam, sujudlah kepadanya. Mengkodok sujudmu yang dulu engkau tunda ketika di surga. Ya, gak jadi di rumah, ketemu di salon aja ya. Ganti tujuan. Got you. Gojek ada fitur ganti tujuan. Silakan. Tujuan Allah buat kita di alam nyata. Alam itu dibagi, Pak. Ini namanya alamul mulk, alam nyata. Di samping kita ada alam lain, namanya alam malakut, alam malaikat. Di atasnya lagi ada satu alam namanya jabarut, alam kerajaan, ma'rifat, para nabi, para wali. Ini lebih tinggi nabi wali daripada malaikat secara alam. Lalu apa tujuan Allah jadikan kita di alam mulk, bukan di alam malakut? Manusia itu dipilih oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertujuan menjadikan kita sebagai pentadbir alam yang mengurusi alam semesta, terutama bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalimatnya dalam surah Al-Baqarah. Sungguh aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti yang tadinya sudah ada mengurus bumi, sekarang digantikan oleh manusia. Berarti sebelum manusia sudah ada makhluk lain. Ternyata dulu jin disebut Banul Jan, keturunan Jan, itu sudah pernah mengurus bumi. Tapi dasar mereka tercipta dari api. Kerjanya membakar orang mulu, tengkar mulu.
tempat, bunuh membunuh. Mereka dulu masih tubuh fisik. Ini kalau tidak ada Nabi Syith, kita sama jin bisa gambar-gambaran, Pak. Ini rumah gua, ini rumah lu, rumah aneh, rumah ente gitu. Ya? Ada yang lihat ya? Enggak ya? Enggak lihat kan? Maka kalau ada sekarang orang bilang saya ngeliat jin, itu bohong. Yang dia lihat cuma energi-energi. Ya? Energi kemudian dibayangkan pakai pikiran dia, muncullah sosok. Kenapa? Karena Nabi Syith dengan asma-asma huruf-huruf rahasia dari Allah, dia mengunci alam semesta. Ya? Nabi Syith ini seorang nabi, keturunan Nabi Adam, lahir setelah Nabi Adam 400 tahun di muka bumi. 400 tahun baru lahir tuh anak namanya Nabi Syith. Ini ibu-ibu umur berapa? Ada yang 400 tahun? 400 tahun di bumi, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa punya anak namanya Syith. Dia punya misi berputar di alam semesta untuk menutupi antara alam jasad manusia dengan alam jin. Kalau enggak, kita ini kaget-kaget, ada yang melihat jin di genteng, ya kan? Lagi naik motor kayak mau ketabrak, udah nggak enak. Lewat Magelang, Bawen, Semarang. Allah tutup itu. Kalau Allah sudah tutup, jangan minta dibuka. Pembukaan mata batin, ya salam. Itu bukan mata batin, ya. Itu pembukaan alam yang merepotkan. Sempit kalau alam ini kalau kelihatan begitu. Bapak akan tahu nggak? Kalau di rumah kita, di rumah yang muslim, itu jin muslim itu ada di genteng-genteng itu, di atap-atap itu, di dapur-dapur itu. Ya? Kalau yang nggak jorok dikit di WC, coba tiap kali masuk WC ada dia, kan repot, Pak. Nggak jadi malu kita kan, repot, benar-benar repot. Jadi tujuan Allah sebenarnya tidak perlu punya tujuan, tapi Allah bermaksud untuk mengajari kita. Ya, Allah mencipta berbuat tanpa perlu tujuan, karena tujuan itu hanya untuk yang tidak sempurna. Allah sudah sempurna, maha sempurna, maka dia mencipta suka-suka. Jadi tujuan itu